Shalom alaihim alaihim shalom. Salam sadis. Hari ini seperti janji saya akan ulas kenapa saya rekomen kalian untuk bulan Mei ini ya. Koin saya ulas koin yang saya rekomen untuk bulan Mei. Tapi kalau sebelum itu relax ya kan, di pause dulu buat kopi dulu. Jadi ntar sambil ngopi dengerin gua celoteh ya kan, dibawa relax. Invest itu harus dibawa relax, nggak boleh tegang ya kan, santai aja gitu kan. Nah, jadi hari ini gini saya kasih tahu, mungkin ya kalau kalian udah lihat channel-channel lain juga, ada yang YouTuber lihat channel saya gitu kan. Ya mungkin tambah masukan lah buat kalian gitu. Yang udah pasti kalian tahu ada event buat Uniswap tanggal 5 ini ya kan. Dia launching layer 3-nya ya kan, versi 3. Terus dia juga ada airdrop gitu ya kan. Juga Chainlink juga di bulan Mei ini dia ada launch, dia punya white paper, second white paper ya, perbaruan juga itu. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda sekedar lihat, oh ada event ini, ada event, enggak, ada cerita lebih serunya lagi di bulan Mei ini. Sebenarnya bulan Mei ini ada pertarungan antara universitas gitu ya. Nah, itu dia, itu nggak cocok itu. Chainlink sama Uniswap, Unilab itu dia punya headquarter di situ tuh nggak cocok itu. Dia kalau Chainlink ini dia spesial di Oracle ya, itu dia mewakili Cornell University. Ya, Cornell University ini termasuk bagus, dia punya mereka kriptografinya gitu ya. Dan uh, kalau dibilang Oracle sampai saat ini nggak ada tandingannya Chainlink ya. Chainlink belum ada tandingan. Banyak bilang pakai Oracle ini Oracle, akhirnya semua kembali ke Chainlink. Chainlink atau orang-orang bule banyak bilang stinky link ya, ngejek buat, karena si link ini juga link bau ya kan katanya. Kenapa? Ya data, dia megang data. Mungkin data Anda juga bisa diambil mereka. Mereka di blockchain atau tradisional, out of blockchain, semua data bisa mereka dapat. Hebat Oracle-nya di situ gitu ya, lewat cellphone ini tuh semua. Jadi kelebihannya itu. Dan sampai saat ini Oracle Chainlink yang belum bisa ditembus, belum bisa dihack. Nah, jadi sedangkan Uniswap ya, Uniswap banggakan mereka punya DEX, Decentral Exchange ya. Jadi banyak eh yang lain-lain itu kan pakai fasilitas Chainlink. Ada yang pernah pakai untuk Oracle lain, kena hack, akhirnya balik pakai Chainlink. Tapi Uniswap satu nggak mau pakai Chainlink. Dia juga bangga dia punya ini DEX kuat gitu ya. Dia punya decentralization exchange. Decentralization exchange-nya ini juga sampai sekarang terkuat, belum pernah ditembus di hack juga gitu ya. Kalau Pancake bulan kemarin kena hack kan. Pancake kena hack, Pancake masih nggak ini jebol ya. Jadi Uniswap mewakili daripada tim-timnya di Uniswap itu banyak itu dari universitas bergengsi, itu gabungan dari Harvard sama Yale ya. Jadi mereka gengsi, mereka nggak mau pakai barang dari Cornell University, padahal sama-sama pernah kerja bareng di California software gitu ya, California software di Silicon Valley. Nggak cocok mereka. Nah disitulah kompetisi, ada pertarungan teknologi antar universitas ya. Jadi di situ juga kenapa mereka saling ini, juga mereka membangun ekosistem. Mereka juga membangun ekosistemnya di universitas, termasuk kayak Gavin Wood, Polkadot, dia juga aktif. Dia ada, karena Polkadot ekosistemnya masih kalah sama kayak Cardano ini itu ya, dia bangun ekosistemnya juga di universitas gitu Polkadot ya. Nah, jadi
selain itu maka saya bilang bulan Mei ini seru. Maka kenapa saya rekomen Uni, bukan hanya sekedar airdrop dia loyalty, enggak, ada pertarungan ini yang jadi dia punya ini universitas anak juga saling support gitu, harga akan naik gitu ya. Terus juga eh, Uni satu sisi kali ini dia launch dia punya layer 3 ini versi 3 ini juga untuk menyaingi Pancake Swap ya. Selama ini pasarannya udah banyak diambil sama Pancake Swap karena Pak Uni sempet mahal kan, dia punya gas fee Ethereum. Jadi Binance sangat murah, jadi banyak mereka switch to Pancake market capnya langsung berkembang banyak ya. Nah sekarang ini dia mau ngambil balik pasarnya dengan dia launch ini versi 3 ini, itu dia punya utility gas fee-nya jadi murah gitu, bersaing, dia mau ngambil balik. Dan banyak bulek sebenarnya lebih suka pakai Uniswap sebenarnya ya. Banyak mereka udah gua ini mereka masih ada sentimen rasis juga, ada yang karena hari itu kemahalan akhirnya no choice dia main di Binance beli pakai sekarang mereka nunggu Uni punya layer 3. Banyak mereka bilang mereka mau balik ke Uniswap, mereka lebih suka Uniswap gitu. Terus dia bilang dia nggak mau pakai itulah dia punya Chinese punya ini ya. Jadi ada rasisme mereka juga di situ ya. Cuma kemarin itu naik kayaknya pasaran bersaing dia sama Pancake juga karena Pancake kan Binance timnya, sedangkan si Uni ini kan timnya dari sisi Ethereum gitu. Yang kasihan Sushi Swap banyak proyek sebenarnya, cuma dia jadi nggak jelas gendernya, dia mau ke arah mana gitu ya, mau di pihak Ethereum atau Binance gitu masih ini. Padahal Sushi masih, tapi saya rekomen Sushi pasti dia nih karena bulan Mei ini juga kompetisi DEX ya, decentralization exchange itu banyak itu. Nanti kamu lihat mulai akhir April udah pada naikkan nano itu dia juga. Oracle nanti Oracle juga dari ini dia punya Kyber Network itu Oracle juga ya. Dia ya, terus apa protokol itu saya lupa. Jadi itu antara Oracle sama DEX itu ya. Dan juga Katalis juga naik, udah kelihatan ini Katalis kayak Cardano gitu ya. Solana udah naik Katalis sebagai Katalis ya, udah di ini dulu ya. DeFi ini bulan Mei juga DeFi, maka bulan Mei ini koin-koin agak mahal gitu, koin-koin mahal yang main bulan Mei ini ya. Nah pertarungannya di situ, kompetisinya. Jadi seru kalau kalau Anda tahu itu, saya bukan hanya kalian beli koin, ini bagus nggak. Jadi mereka ada ini penunjang kenapa harganya bisa naik. Maka saya taksir Uni ini kali ini bisa nggak dia tembus eh, paling nggak $45 ke $50, antara 45 50 kita lihat aja ya. Source-nya bisa ini untuk airdrop ya. Sekalian dengan dia punya ini, kalau market dia rebut balik ya. Karena banyak mau kembali ke Uniswap juga gitu. Kalau dia murah gitu. Uh, Banyak yang hari itu lari ke Pancake karena Pancake murah sekali transaction fee-nya di Binance ya. Binance Smart Chain di situ. Uh, tapi kalau ini Uni dia udah launch di versi 3 ini, banyak yang akan balik ke Uni lagi kayaknya, mau direbut balik marketnya. Jadi di belakang juga ada pertarungan antara tim Ethereum sama Binance ya, rebut pasar gitu. Juga persaingan gengsi antar university. Jadi ya kalau Anda tahu kripto ini seru gitu ya. Kalau pelajari itu tim-tim mereka gitu, enak. Jadi di situ juga seharusnya anak-anak muda Indo ini belajar, lihat bagaimana orang berkompetisi dengan teknologi, bukan kayak di Indo, apalagi di Jakarta masih aja tawuran. Aduh begok minta ampun. Saya kalau lihat itu lucu lagi ya, saya lihat apa tuh Remas Backbone atau apa, udah SMA ditanya seperempat tambah seperempat nggak tahu berapa jawabnya. Aduh memalukan, sangat memalukan ya. Itu udah harus ditinggal. Saya harap kalian anak-anak muda yang nonton saya punya YouTube kali ini, cerdaskanlah diri kalian sendiri, belajarlah. Jadi bukan sekedar belajar ini aja, kalau bisa kalau kalian yang anak-anak muda saya sarankan belajar blockchain. Karena bukan uh,
kalian pikir jadi ini aja invest kripto, enggak. Kalau kalian kan kebetulan ada Emurgo di Indonesia, belajar di sana. Itu kalian kalau kuasai blockchain itu bukan sekedar banyak yang bisa kalian pakai. Kalau kalian udah tahu blockchain, Emurgo ada ajarin, kalian bisa pakai platform Cardano. Cardano itu apa aja bisa gitu. Termasuk musisi kalian bisa ini pakai itu blockchain. Tapi nanti saya jelaskan lah di video yang akan datang. Ada yang Pak Siahan nanya Cardano ya, nanti saya jelaskan di video yang akan datang. Hari ini saya jelaskan koin yang saya rekomen gitu. Jadi Chainlink juga begitu. Jadi Chainlink mungkin yang kalian baru lihat video saya, nggak tahu sebelum-sebelumnya saya pernah cerita Chainlink ini juga lama didam, susah sekali naik. Baru 2 minggu kemarin saya pernah cerita, udah ketahuan siapa yang suka ngedam dia. Rupanya bekas pernah kerja di Chainlink, terus di Nexo, bekas satu tim lah dulu dengan Chainlink tahun 2017 itu ya. Rupanya dia udah ketahuan 2 minggu lalu dia yang suka ngedam Chainlink. Nah, terus kan ketahuan Chainlink ini sebelum kemarin itu didam, Bitcoin didam, Chainlink kan udah hampir menginjak ke 40 itu, udah masuk 40 kok nggak salah ya, $40 ya. Jadi saya lihat, peluangnya kayaknya udah bakal bisa tembus ini. Seharusnya Chainlink itu terlalu undervalue loh. Chainlink ini seharusnya udah tembus berapa ratus dolar loh. Ya, karena sering didam-dam terus. Nah, sekarang yang udah ketahuan itu, yang ngedam itu, orang dari Nexo itu yang pernah kerja di Chainlink juga. Jadi dunia kripto itu juga complicated, saling tusuk menusuk. Udah sakit hati ya, ya begitu. Tapi beda, nggak kayak di Indo atau di India gitu pakai santet ya kan, atau di nggak, orang pakai teknologi, pakai akal, pakai perhitungan gitu ya. Yang lebih mantap lagi Cardano. Kalau nanti saya jelaskan Cardano, mungkin kalian yang hater nggak ngerti, mungkin bakal jatuh cinta, mungkin kalian belajar lagi teknologi. Nanti lah kalau saya bahas Cardano ya. Nah, hari ini saya bahas itu. Jadi DEX apa aja yang saya lihat nanti ke depan bulan Mei ini, yaitu yang exchange 1inch gitu ya, itu agregator DEX. 0x ya yang masih murah, pasti bulan Mei ini mainnya itu yang naik gitu ya. Sushi masih murah juga itu harganya sebenarnya, ada banyak proyek bagus itu. Sushi Swap ya, Pancake Swap saya agak telat kasih tahu kalau ini udah naik dia, karena dia juga ini ya udah duluan airdrop sama migrasi dia punya ini. Makasih Asa. Ini kondisi gini kalau yang mau beli Polkadot juga masih rendah loh harganya. Seharusnya ada $40 ke atas, nih baru 32 gitu, 33 gitu. Masih bisa beli, bisa cuan lah itu Polkadot. Ya. Mumpung kesempatan ini nanti naik. Lihatlah gitu yang Katalis, Polkadot juga, Cardano di bulan 5 ini peluang. Koti juga sebagai payment itu peluang besar juga. Bisa aja bulan Mei ini dia tembus ke $1 loh itu Koti ya. Dia sebagai payment system di Cardano ya. Terus juga Stellar, keuangan fintech ya, saya lihat Stellar masih ada peluang untuk naik $1 di bulan 5 ini ya kan. Yang masih undervalue juga lihatlah CRO juga, kripto itu saya nggak tahu kenapa dia itu agak mafia juga CRO ini. Kadang susah kita cek, dia tiba-tiba naik tembus ya kan, susah diprediksi timingnya walaupun ada event. Jadi terpaksa kalau CRO saya selalu hold, gua pas lu mau naik gitu, gua nggak mau lepas, gua tungguin lo gitu kan. Itu tetap saya ini. Nah terus ya Oracle cuma kan pasaran yang di Indodax yang ada itu Chainlink ya, sama China punya apa LED itu ya, LED kurang saya ini. Chainlink mudah, lihatlah Chainlink bisa tembus ke berapa, itu sebab Chainlink itu sangat undervalue loh, masih murah harganya itu Chainlink ya. Makanya lihat aja lah bulan 5 ini bisa sampai segimana harga. Jadi kalian udah saya rekomen, jangan tanya kok jual di mana harga. Saya nggak mau, kalian buat keputusan, keuntungan di tangan sendiri lah, keberuntungan kalian di tangan kalian. Jangan kok batas di mana ini. Saya bukan Tuhan gitu, dan juga saya nggak mau menentukan, nggak ada baiknya saya nentukan buat kalian. Kalau di target benar cuma kamsia, kalau nggak lu maki-maki. Jadi keputusan
kalian sendiri. Kalian mau cuan berapa, saya udah rekomen bisa cuan berapa, itu tergantung kalian punya hoki. Kalau orang Hokkien bilang hoki kamu, luwe hoki ya. Jadi bukan saya, jangan tanya berapa, target berapa. Emang gua Tuhan nargetin lu gitu ya. Jadi kalian sendiri seberapa besar lu punya hoki juga bukan saya yang nentukan gitu. Kalian yang nentukan gitu. Kalian tentukan di mana mau TP, mau lepas, nggak ada urusan lagi. Asal saya udah introduce, kalian bisa cuan, itu tergantung kalian keputusan. Itu juga sekalian kalian belajar untuk decide, jangan apa-apa tanya ini bagaimana, itu bagaimana ya. Nggak bisa begitu. Invest, harus belajar buat keputusan. Kalaupun salah berarti Anda harus belajar. Oh, dulu saya salah begini, berarti next bukan begitu caranya. Kesalahan itu ada cara untuk memperbaiki diri terbaik gitu. Jangan pernah takut untuk belajar ngambil keputusan ya. Itu aja hari ini saya sampaikan ya. Ngopi-ngopi lah sambil kalian dengar gua celoteh begitu ya kan. Untuk selanjutnya nanti ada sempat saya baru bahas Cardano. Terus banyak kalian tanya masalah bearish itu gini, nanti saya ceritakan juga. Itu biasanya bearish itu di antara bulan September, Oktober, November ya. Terus ada yang nanya, misalnya dia bilang channel sebelah, gua nggak tahu, gua nggak channel itu. Yang bisa gua kasih rekomen kalian agak ini, saya lihat Indonesia yang dia punya penyampaian, dia punya technical analysis. Ya agak suka si Kendrick Halim, anak muda itu. Saya nggak kenal dia, cuma saya lihat cara penyampaian, cara dia ini, sincerity-nya saya suka. Juga dia ngerti. Jadi kalau nanti mau masuk masa bearish, harusnya dia juga bisa kasih tahu kalian technical analisisnya. Kalian bisa belajar, lihat dia. Itu nanti ada sampai hit pointnya, top pointnya di jalur merah itu udah ke sana baru bearish. Jadi jangan kalian dengar kayak ada kemarin tanya ini kok udah Bitcoin masuk masa hancur ya ini gitu. Itu mereka juga belum cukup enough experience, mungkin dengar berita di luar sedikit ngerti. Itu kalau di luar itu di Amerika spesial CNBC itu paling suka jelek-jelekin Bitcoin, selalu nakut-nakutin orang gitu. Ya kalau Anda nggak tahu, Anda lihat berita CNBC, akhirnya Anda pikir oh ya nanti si Bill Gates lagi 5 hari lalu ngomong Bitcoin akan hancur ini itu. Mereka itu yang selalu ingin gagalkan Bitcoin gitu dari dulu gitu ya. Tapi nggak bisa. Komunitas Bitcoin juga ketawain mereka. Satu sisi komunitas Bitcoin yang udah perjuangkan Bitcoin ini, mereka juga cukup kuat lah, erat lah, mereka saling bahu membahu. Jadi sampai sekarang dijegal sama pemerintah, sama kayak begitu selalu ada aja. Jadi kadang berita-berita hoax gitu, FUD, jangan didengar lah ya. Mereka juga kurang tahu gini. Cuma kadang makanya pilih-pilih dicerna, berita tuh dicerna gitu, jangan gampang terpengaruh ya. Jadi video saya sampai di sini aja, udah saya jelaskan ya. Jadi kalian udah ngerti koin yang saya rekomen, kenapa saya rekomen ini itu. Tinggal kalian nunggu cuannya, kapan mau TP kalian buat keputusan sendiri ya, bukan saya ya. Rezeki masing-masing. Saya selalu bilang koin boleh sama, rezeki masing-masing. Oke. Salam Rio dari Tokyo. Tuhan Yesus berkati. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.